Masih banyak kok yang bagus. Lanjut lagi. Ada lagi? Tadi ada ibu yang mau tanya. Silakan. Kalau ada bapak dulu, ibu lagi catat kayaknya. Ya, bapak lagi deh. Boleh. Silakan. Di depan sedikit Pak, nih. Kebetulan kita talinya agak pendek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama tadi tentang fadilah surat Al-Mulk ya. Ya. Mungkin yang penting itu ruhnya saja. Khawatirnya ketika kita nyampaikan sebelum sholat baca surat Al-Mulk itu akan terbebas dari asap. Sebelum tidur. Nah, sebelum tidur ya. Jadi nanti bagi orang yang berpandangan sempit, cukup dengan baca itu terhapus dengan dosa, terhapus dari siksa neraka, termasuk juga istighfar sampai 100 kali, bebas dari dosa, sehingga merupakan tentang kewajiban yang lain. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini tentang masalah pemilu juga ya. Kami ingin menanyakan tentang masalah surat Al-Maidah 21 tentang orang yang berkompromi bersama ya dengan orang-orang yang tidak menerima Islam ya. Kalau kita angkat surat Al-Maidah itu bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani itu mereka itu satu sama lain saling Aulia ba'dhum ba'd. Siapa yang bersama mereka maka mereka adalah golongan dari mereka itu. Jadi bagaimana tentang kita dihadapkan oleh dua kondisi atau dua keadaan, dua umat atau dua terpecah menjadi dua bagian lah. Ada ulama yang pada sisi yang lain dan ada ulama yang dengan ijtihad. Jadi mohon ya kita biar umat kita ini tenang di dalam memilih, karena kita selalu menyerukan kepada umat Islam sekarang untuk makan. Ya, saudara-saudara kita yang hari ini sedang dalam konteks kita yang apa namanya yang mungkin punya keterbatasan pemahaman jihad lah gitu ya. Sehingga doa kita itu tepat sasarannya, doa kita itu benar adanya, yang kita doakan itu jelas siapa yang kita doakan, sehingga apa yang dirasakan umat ini tidak berada pada dua persimpangan, dianggap satu benar ya, sehingga padahal yang benar menurut Allah itu yang seperti ini ya. Gitu, jadi mohon penguatannya berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ahli politik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli politik kalau masalah politik. Namun saya dapat doa dari guru-guru kita mengajarkan satu doa. Kalimatnya dibaca begini, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan pimpinkan kami, jangan kuasai kami melewat tangan-tangan orang yang tidak mencintai kami. Nah, itu yang kita lazimkan terus. Ribet masalah politik itu ya. Karena di zaman Nabi tidak ada pemilu. Nabi langsung dipilih Allah. Abu Bakar dipilih oleh, itu pemilihan langsung. Ya, syukran. Tapi bukan pemilu juga. Itu hasil rembuk antara Muhajirin dan Ansar. Setelah mereka konflik dulu. Orang Ansar udah ngangkat pemimpin, orang Muhajirin bacain hadis. Dulu membaca hadis untuk menyelesaikan masalah, sekarang baca hadis untuk memperkuat golongan. Itu berbedanya. Sama aja Pak, dua kelompok sama-sama pakai ayat, sama-sama pakai hadis. Ada yang nggak nyoblos pakai hadis juga. Ya, nggak boleh nyoblos tapi wajib ikut pemimpin, kan lucu nggak? Terus pemimpinnya dari mana tuh kalau kita nggak nyoblos? Udah nggak nyoblos tapi wajib ikut pemimpin. Coba kalau kita nggak nyoblos, siapa nanti yang terpilih? Ya, kalau yang terpilih
bukan wali Allah, wali syaitan gimana? Wajib patuh? Enggak kan? Nah, maka kalau kita mengimpor fatwa dari satu negeri lain, kita harus sesuaikan kondisi kita sama atau tidak. Ya. Dalam hal ini saya sama sekali sampai sekarang Pak, saya nggak berani lama-lama nonton aksi itu, nggak berani, saya nggak kuat. Adrenalin saya terlalu lemah untuk itu. Jadi nggak sekuat senior kita itu ya, mereka itu kuat sekali. Dalam hal ini saya berpikir saya tidak ahli dan saya tidak banyak komentar. Namun saya membenci, menantang dan melawan orang-orang yang susah cocokologi, suka mencocok-cocokkan ayat dengan kepentingan. Itu kita bermusuhan. Ya, dia musuh Allah, dia musuh Rasulullah. Kenapa menggunakan ayat sesuai dengan kepentingannya? Adapun mengenai ayat aulia, saya nggak mau ceritakan ayat ini dengan kekinian, tapi ayat itu kapan terjadi? Ayat itu dulu ketika Nabi SAW membuat persekutuan dengan orang-orang ahli kitab untuk melawan musyrik. Ternyata orang-orang musyrik dan ahli kitab itu karena mereka kafir, kufar itu ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling aulia. Apa arti aulia di situ? Aulia artinya lebih dari 5 macam, Pak. Pemimpin, pengayom, penolong, teman, sekutu, macam-macam. Itu lengkap semua udah. Mereka sesama mereka saling memimpin, saling ngayomi, saling membantu, semuanya udah lengkap. Nah, maka kemudian turunlah ayat itu supaya Nabi tidak menjadikan mereka sebagai aulia. Jadi ayatnya kondisinya adalah tentang persekutuan politik. Persekutuan politik ya. Maka ulama kita berfatwa, jika dua pemimpin, calon pemimpin, satu muslim, satu non muslim, maka haram golput. Haram golput, kan sempat pusing kan kemarin sebelum Ustadz yang dari Pekanbaru bersuara, pada bingung ya. Ketika satunya muslim, satunya lagi muslim, maka golput oleh para ulama tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan. Dulu adakah sahabat Nabi yang golput? Ada. Di zaman sahabat Nabi ketika Ali dan Muawiyah perang, itu Anas bin Malik golput, Abu Hurairah golput. Ada sekitar 21 sahabat golput. Enggak ikut Ali, enggak ikut Muawiyah. Jadi no comment gitu ya. Saya hampir waktu itu golput. Karena satunya ijtima, satunya multaqo, kan bingung kita, Pak. Ya. Terus tiba-tiba ke pesantren datang tuh yang multaqo itu, datang satu orang, dari awal ceramah sampai akhir ngomongnya pret, goblok, ya apa, itu ngomongnya sampai dihitung sama tetangga samping, kok dia ngomong goblok dari tadi udah 20-an kali, ya apa-apaan nih, kiai apaan nih. Nah di situ mulai kita nggak jadi golput, ya. Namun dalam hal ini karena saya tidak mengerti politik, jurusan saya kan bukan politik, Pak. S1 saya hadis dan akidah, S2 saya akidah lagi, S3-nya akidah lagi, tapi ngajar hadisnya lebih banyak daripada akidahnya. Jadi kalau Bapak nanya bab akidah mengenai politik, saya bisa jawab. Hadis mengenai politik, tapi kalau fenomena sekarang dikaitkan dengan ayat, saya punya keterbatasan di situ, ya. Nanti mungkin ada yang ahli, ya. Tafadhal. Ya. Al-Mulk, oke. Membaca Al-Mulk kan Nabi sudah ngomong ya, membaca ini setiap malam maka bara'atun min adzabin nar, terbebas dari api neraka. Tunjihi min adzabil qabr, bukan adzabin nar ya. Dibebaskan dari azab kubur. Itu dengan syarat kalau tidak punya dosa besar, syirik, ya, korupsi dan segala macam. Kalau dia punya dosa besar wajib tobat. Kalau dia tidak tobat tetap disiksa. Ya. Kenapa Al-Mulk itu dahsyat? Karena Al-Mulk itu ayat pertobatan. Itu maunya artinya ya. Jangan musyrik gitu. Jadi jangan sampai baca surah Al-Mulk udah terbebas dari azab kubur. Enggak, yang mau baca Al-Mulk kan pasti orang benar, Pak. Ya, siapa yang mau baca Al-Mulk kalau bukan orang soleh? Yang mau menyempatkan duduk sejenak baca Al-Mulk pasti orang soleh. Nanti ada ayatnya, nyindir orang-orang yang menyesalnya nanti di akhirat. Lau kunna
naqilu, law kunna nasma'u naqilu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mau mendengar. Nah, jadi ternyata ilmu itu dimulai dari mau dengar. Ini sekarang kajian-kajian kita kadang kalau nggak sepaham nggak mau dengar. Nah, ini masalah lagi. Imam Bukhari gurunya lebih dari 1000 dan beliau mendengar dari guru-guru yang beda faham. Makanya jadi Bukhari. Maka kalau ada orang hari ini mengatakan mau ikut imam salafus soleh seperti Bukhari, tapi tidak melakukan amal seperti Bukhari, tidak berguru seperti Bukhari, maka perkataan dia jadi asap aja tuh ya, ngebul, nggak ada hasilnya. Mau jadi seperti imam terdahulu, berguru ke orang yang beda faham sama kita. Ya, sekarang saya nggak tahu ya kenapa kok muncul ajakan-ajakan, nggak usah ngaji sama orang situ ya, itu beda faham sama kita. Ya, itu apa? Syaitan itu ya, was-was semua itu. Imam Bukhari berguru kepada orang yang beda faham sama dia. Coba bayangkan ya. Masih banyak Pak. Jadi surah Al-Mulk kalau dibaca pasti bikin tobat. Saya kalau baca Al-Mulk itu kayak mau nangis terus Pak ya. Kita banyak dosa, kita merasakan ya Allah, ya Allah, ya Allah sampai akhir itu, sampai akhir. Bahkan di tengah-tengahnya itu ada ayat ancaman siksa kalau kita nggak tobat-tobat ya. Ya kan? Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard. Kamu nggak takut dengan penduduk langit, malaikat-malaikat yang membawa azab seperti terjadi pada kaum Lut, seperti pada kaum-kaum yang lain. Itu ayatnya betul-betul menyeramkan. Jadi kalau dibaca merinding, Pak. Nah, orang-orang yang merinding baca ayat itu muncullah pertobatan. Itu maksudnya. Ya.